Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah pengumuman penting dari Badan Gizi Nasional Indonesia. Kenapa penting? Soalnya, ini bisa jadi ngaruh ke banyak orang. Kita akan ngobrolin soal kebijakan tunjangan hari raya, rencana rekrutmen pegawai baru yang gede-gedean, dan tentu saja anggaran triliunan rupiah di baliknya. Yuk, langsung kita bedah. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang paling bikin penasaran banyak orang, terutama yang kerja di sektor ini ya kan? Jadi gimana nih aturannya soal tunjangan hari raya atau THR buat para pekerja gizi pas lebaran tahun 2026 nanti? Biar kita paham betul ceritanya, pembahasannya kita bagi jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu aturan main bonus untuk 2026. Terus, kita dalami kepastian buat pegawai negeri sipil dan juga tanda tanya besar buat yang non-PNS. Nah, setelah itu kita mundur sedikit buat lihat konteksnya. Ada anggaran raksasa dan rekrutmen baru. Terakhir, kita coba satukan semua kepingan puzzle ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, aturan bonus 2026. Disinilah Badan Gizi Nasional mulai kasih kejelasan. Nah, ini dia nih inti beritanya. Badan Gizi Nasional atau BGN udah secara resmi ngumumin kebijakan THR mereka. Penting buat dicatat, kebijakan ini spesifik buat para staf dapur yang kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk lebaran tahun 2026. Sekarang, kita bahas dulu kabar baik buat kelompok pertama, yaitu para aparatur sipil negara atau ASN. Buat mereka, kelihatannya jalannya udah jelas dan aman. Dan ini bukan isapan jempol loh. Seperti yang kita lihat, konfirmasinya datang langsung dari pimpinannya. Kepala BGN, Bapak Dadan Hindayana, bilang dengan tegas, kalau ASN, THR-nya bakal sesuai sama aturan negara yang ada. Ini benar-benar ngasih ketenangan dan kepastian hukum yang jelas banget buat mereka. Tapi ceritanya jadi beda nih kalau kita ngomongin kelompok pegawai yang lain. Buat mereka yang statusnya bukan ASN alias para pekerja kontrak, situasinya masih abu-abu. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Satu sisi, ASN dapat jaminan THR sesuai peraturan. Tapi di sisi lain, buat teman-teman mereka yang non-ASN, nasib THR 2026 masih jadi tanda tanya besar. Pernyataan dari Kepala BGN tadi seolah-olah menciptakan dua dunia yang berbeda di bawah satu atap yang sama. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya deh. Soalnya, kebijakan THR ini bukan keputusan yang ujuk-ujuk ada loh. Ini tuh bagian dari sebuah rencana yang jauh lebih gede yang melibatkan dana super besar dan gelombang rekrutmen pegawai baru. Coba lihat angkanya, 32.000. Wah, ini bukan jumlah yang sedikit ya. Sebanyak itulah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang rencananya bakal direkrut BKN pada bulan Februari 2026. Ini bisa dibilang gelombang rekrutmen masif yang bakal mengubah peta layanan gizi nasional kita. Ya jelas dong, buat rekrut puluhan ribu orang gitu butuh dana yang gak main-main. Dan angka selanjutnya yang perlu kita tahu adalah 7,1 triliun rupiah. Itu dia total anggaran sumber daya manusia yang udah disetujui buat BGN di tahun 2026. Angka yang fantastis kan? Terus pertanyaannya, duit segede itu dari mana asalnya dan buat apa aja? Nah, ini dia rinciannya. Dananya murni dari APBN, terus dikelola langsung sama BGN, dan yang paling penting, udah dapat lampu hijau dari Komisi 9 DPR RI. Tujuannya juga spesifik banget, buat bayar gaji 32.000 PPPK baru tadi. Oke, kita udah lihat nih kepingan-kepingan puzzle-nya. Ada soal THR, ada rekrutmen gede-gedean, sama anggaran triliunan. Jadi, apa artinya semua ini kalau kita gabungin? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan apik. Pertama, kebijakan THR yang beda itu artinya apa? Ya, artinya ada dua realitas kerja yang berbeda di lingkungan yang sama. Kedua, rekrutmen masif ini jadi sinyal kuat kalau pemerintah lagi siap-siap melakukan ekspansi besar-besaran di layanan gizi. Dan terakhir, anggaran triliunan itu bukan cuma angka, tapi bukti komitmen serius dari pemerintah buat investasi di sumber daya manusia sektor gizi. Nah, semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar yang paling mendasar. Dengan dana triliunan rupiah dan puluhan ribu tenaga baru yang siap diterjunkan, apa artinya ini semua buat piring makan anak-anak kita, buat masa depan kualitas gizi bangsa Indonesia? Ini benar-benar langkah besar yang dampaknya bakal kita rasain bareng-bareng. Makasih banyak udah nyimak.